sifat amanah itu diartikan sebagai, kalau menurut tunjuk ajar nih ya, kalau menurut tunjuk ajar itu sifat yang taat, kemudian setia, kemudian teguh pendiriannya, dan terpercaya. Oh, ternyata memang ada kepercayaan di sini ya. Jadi terpercaya. Nah, jadi ada ketaatan, kesetiaan, keteguhan pendirian, dan terpercaya. Jadi setia, jujur gitu ya. Kalau dikasih amanah jadi politisi gitu ya, perwakilan DPR, perwakilan rakyat, berarti ya harus amanah, berarti harus setia sama rakyat yang jujur. Apakah seperti itu gitu ya. Nah, konsepnya seperti itu. Taat. Kemudian kok ada taat ya dalam tunjuk ajar gitu. Nah, taatnya maksudnya seperti apa gitu. Ya, jadi taat di sini nanti berkaitan dengan sifat amanah ini itu apa aja jenisnya. Ada beberapa jenis dari amanah yang mungkin nanti akan dikaitkan dengan apa yang teman-teman sampaikan tadi. Oh, ini mana yang bisa dikatakan dapat dipercaya, mana yang bisa dikatakan tadi sebagai kepercayaan atau terpercaya, atau justru tanggung jawab, atau justru jujur, atau sifatnya justru sifat yang bisa dipercaya. Menyampaikan sesuatu yang tidak melebih-lebihkan dan tidak dikurangkan. Ini bagus nih bahasanya ya, Nurul Aini. Kalau kata Elinda itu kepercayaan. Nah, kalau ditunjuk ajar seperti ini ya, sifat yang taat, setia, teguh pendirian, dan terpercaya. Nah, ciri orang yang terpercaya atau tahu akan tanggung jawab, jujur, apa ya? Jadi ketika orang punya ciri terpercaya, tahu akan tanggung jawab, jujur dan setia, maka outputnya adalah hidup berkah dan sejahtera. Jadi output dari sifat amanah ini kalau di dalam tunjuk ajar adalah supaya hidupnya berkah dan sejahtera. Jadi ada tujuannya kita menjaga sifat amanah itu. Jadi kita harusnya kalau adabnya di psikologi Melayu, ditunjuk ajar Melayu, harusnya kita bisa menjadi orang yang terpercaya, tahu akan tanggung jawab, jujur sama setia, gitu ya. Supaya hidup kita yang nanti jadi berkah. Di tunjuk ajar Melayu dikatakan bahwa orang yang membawa amanah ya, orang amanah membawa tuah. Jadi orang amanah hidupnya itu akan bermarwah ya, dan orang yang amanah itu dikasihi Allah. Ya, jadi betuah, mungkin ada yang beberapa yang kalau orang tua, justru dulu saya pikirnya tuah itu tuh sesuatu yang jelek ya. Tapi sebenarnya kayak ada ibu-ibu marahin anaknya terus bilang, dasar anak betuah. Ya, sebenarnya betuah di situ adalah doa. Ya, anak yang membawa berkah gitu ya. Jadi ketika anaknya dibilang anak betuah itu sebenarnya ibunya sedang marah tapi sebenarnya mendoakan anaknya. Tapi intonasinya itu kan kadang kita ngerasa wah anak bertuah ini berarti anak yang nakal gitu ya. Padahal sebenarnya itu tuah itu doa. Jadi sengaja marahnya itu tetap melontarkan doa. Makanya orang amanah membawa tuah, keberkahan di situ. Nah, siapa hidup yang memegang amanah dunia akhirat bolehlah berkah. Siapa hidup memegang amanah kemana pergi tidak akan susah. Karena berkaitan dari tadi outputnya adalah berkah dan kesejahteraan hidup. Nah, ciri orang Melayu ya, jadi ciri orang Melayu itu kalau di tim Pusat Penelitian Kebudayaan dan Kemasyarakatan Universitas Riau itu bilang bahwa memang pada dasarnya ciri orang Melayu itu adalah beragama Islam, berbahasa Melayu, dan beradat istiadat Melayu. Makanya ketika kita menyampaikan apa tadi tunjuk ajar amanah, mau tidak mau itu akan diriletkan dengan apa ya, berkah dari Allah, kesejahteraan yang dititipkan oleh Allah. Karena memang ciri dari orang Melayu itu yang disampaikan oleh tim pusat kajian kebudayaan
dikaitkan dengan Melayu itu identik beragama Islam. Makanya mau tidak mau kalau kita bicara tentang 7 ajar Melayu pasti dikaitkan dengan agama Islam, gitu ya. Nah, amanah ini nanti akan dibagi beberapa poin. Jadi ada aspek peran, interaksi, dan tanggung jawab. Jadi tadi kalau ada yang bilang bahwa amanah itu adalah tanggung jawab, memang di dalam amanah itu ada sisipan dari tanggung jawab. Nah, sehingga tanggung jawab itu adalah bagian dari amanah. Orang yang kalau dibilang dia memiliki amanah gitu ya, pasti dia punya tanggung jawab di situ. Ya, tanggung jawab yang diamanahkan, tanggung jawab yang harus dipikulnya gitu. Nah, pertama, berkaitan dengan peran ya. Jadi amanah itu akan mengatur pelaksanaan peran dan tanggung jawab sesama saudara. Dalam Al-Qur'an, konsep amanah itu mengandung pengertian bahwa ada interaksi antar manusia ya, interaksi dengan Tuhan, interaksi dengan diri sendiri atau dengan sekitar. Jadi tadi pagi itu saya ke kampus kan. Saya ke kampus terus apa ya? Kalau teman-teman mungkin pernah, kalau orang Pekanbaru tahu Simpang 3, yang pernah main ke sana. Jadi saya mau ke kampus terus naik ke atas, tiba-tiba itu saya ngelihat ada kucing kok kayak kelepar-kelepar gitu ya. Tapi sebelum itu saya udah lihat ada mobil jalan, ternyata saya pikir kucing itu menghindar gitu, kok kelepar-kelepar, ternyata mobil itu sudah melindas kucing itu. Dan akhirnya dia kelepar-kelepar gitu kan. Saya dari jauh, kok ini ya gitu ya, kelepar-kelepar. Akhirnya saya samperin, terus ternyata dia kayaknya udah ternyata udah berdarah, dan berdarah akhirnya nggak lama kemudian terus diem gitu kan. Berarti udah, ya kalau bisa dibilang tuh kayaknya udah meninggal. Terus sama warga di situ tadi, Pak ada yang punya kantong plastik nggak? Ternyata ada ibu yang lihat, Kak kenapa kucingnya ada ditabrak. Jadi kita akhirnya ibu-ibunya itu manggil apa ya, ngejar si mobil tadi terus bilang, Pak bapak barusan menabrak kucingnya mati. Oh iya yang tadi ya, yang pas di pertigaan tadi ya, iya ya udah katanya. Tapi dia nggak putar balik, padahal maksudnya disampaikan tolong ini diselesaikan. Nah ini sebenarnya kan bagian dari amanah juga. Jadi amanah kita itu bukan cuma interaksi dengan manusia, tapi dengan alam sekitar, termasuklah hewan tadi kan. Nah kita kan menabraknya, dan kemudian sampai orang, kalau misalnya dia tidak dikasih tahu, misalnya dia nggak tahu itu dia nabrak, terus kemudian kucingnya mati, ini kan kondisinya nggak tahu, ditinggal is okay. Tapi ini sudah dikasih tahu, tapi dia nggak muter balik gitu kan. Artinya kan ada amanah yang tidak dilaksanakan dengan alam sekitarnya, termasuklah dengan binatang. Jadi kucingnya tadi akhirnya ketika ini karena rencananya mau dikuburin, cuman kata ibu yang dekat situ, ya sudah kami aja yang nguburin nanti katanya gitu. Nah, ini kan berkaitan juga dengan amanah. Nah, hal yang sekecil itu saja itu bagian dari adab kita beramanah terhadap lingkungan. Jadi bukan cuman sekedar interaksi dengan manusia. Nah, ini yang saya bilang tadi. Kalau ada peran tadi, peran dari amanah, ada juga jenis amanah. Amanah yang pertama itu yang harus kita jaga adalah amanah kepada Tuhan. Melaksanakan apa yang telah diperintahkan dan menjauhi semua yang dilarang. Itu konsep dasar ya. Misalnya ya, sebenarnya kan menuntut ilmu itu adalah kewajiban semua kita ya, menuntut ilmunya. Mau ilmu apa saja yang mendekatkan kita pada kebaikan. Mau apa saja yang mendekatkan pada kebaikan. Nah, artinya ketika teman-teman masuk di psikologi, memutuskan masuk di psikologi, amanahnya kan tidak sama orang tua saja, tapi kan kepada Tuhan, maksudnya kepada Allah, bahwa ini aku menuntut ilmu, masuk psikologi, maka harus aku selesaikan amanah ini sampai selesai nanti, gitu ya. Jadi jangan sampai amanahnya yang tadi dititipkan
bahwa orang di luar sana banyak yang tidak dapat menuntut ilmu di kampus gitu kan. Sementara kita dapat ilmu di dalam kampus, terus kita tidak menyelesaikan amanah kita ini. Karena tanggung jawabnya kan berarti tidak hanya ke orang tua, ke diri sendiri, tapi juga kepada Tuhan. Karena ya itu kita dikasih kesempatan untuk dapat ilmu loh daripada yang lain gitu ya. Jadi di sini juga jadi apa saja, jadi dalam artian amanah pada Tuhan ini apa saja yang relate ya, yang relate dalam kehidupan itu sebenarnya pada akhirnya tetap amanahnya pada Tuhan gitu ya. Walaupun tadi yang saya bicarakan kan tentang menuntut ilmu, Bu. Sebenarnya kan itu saya sama orang tua saya mau menuntut ilmu atau enggak. Tapi kan itu amanah. Karena kamu dikasih kesempatan untuk dapat menuntut ilmu loh dibanding yang lain-lain gitu ya. Nah, kemudian yang kedua amanah kepada sesama manusia. Jadi pada Tuhan terus sesama manusia. Jadi manusia harus menjaga dan menunaikan amanat yang dipikul orang lain padanya, baik itu secara materi atau non materi. Amanahnya secara materi, misalnya kalau orang kaya tentu amanahnya adalah dia bantu orang lain, misalnya yang lebih mampu membantu orang lain. Nah, secara non material psikologi gitu ya. Balik lagi ke pertanyaan yang kemarin, siapa yang bilang itu? Nanti takutnya dibilang baper, Bu, mudah baper. Kita bicara masalah apa ya? Pemaafan ya? Minggu lalu ya. Nah, nanti kalau misalnya melakukan pertengkaran terus dibilang baper. Muncul kata baper di situ ya, muncul kata baper sehingga orang kalau mau sharing ke orang lain gitu ya, mau curhat, baperan lo gitu ya. Padahal kondisi psikisnya itu dia benar-benar sedang membutuhkan orang lain untuk membantu kondisi psikisnya. Nah, harusnya kalau ini kan teman-teman orang psikologi ya, orang psikologi itu benar-benar harus menjaga amanah yang seperti ini. Mungkin nggak terlalu, biasanya akan kentara ketika teman-teman KKN. Jadi waktu KKN tuh teman-teman psikologi itu curhatnya kayak gini, Ibu, kami itu nggak bisa marah di tempat KKN. Kenapa? Soalnya teman-teman non psikologi itu bilang, kalian tuh anak psikologi, kalian nggak boleh marah gitu, kalian nggak boleh baper. Padahal tuh kondisi psikisnya itu kondisi psikisnya itu sedang bermasalah di situ karena semua orang curhat masalahnya ke dia gitu kan, curhat masalahnya ke dia sementara dia sendiri nggak boleh ya terhadap orang lain. Padahal kan ada ya, ada keterbatasan bagi teman-teman mahasiswa psikologi ketika kondisi KKN. Tapi di sisi lain juga teman-teman psikologi memang harus menjaga amanah bahwa peranan mereka itu kan sarjana psikologi, memang peranannya mereka itu juga harus membantu orang lain secara psikis ya, non material gitu ya. Mau dimanapun mereka berada, mereka tetap harus siap untuk ditempatkan ngebantu orang secara psikis. Kenapa ini terjadi pada akhirnya? Seringkali teman-teman akhirnya itu ya ketika harusnya ngejagain orang lain sesama manusia non material, malah teman-teman psikologi itu nggak bisa ngejaga amanah untuk dirinya sendiri. Dalam artian tuh dia nolongin orang, dengerin curhat orang, akhirnya masalah itu numpuk di dia, gitu ya. Yang non material ini riskannya seperti itu karena masalahnya masalah psikis. Jadi makanya prinsipnya psikologi itu jangan untuk psikologi untuk Anda. Psikologi itu untuk kita, artinya untuk saya dan kamu. Ya. Prinsip psikologi itu bukan untuk Anda, tapi psikologi itu untuk kita. Ya. Jadi kalau misalnya teman-teman dicurhatin banyak orang, teman-teman juga harus nyari teman curhat lagi, maksudnya dalam artian kalaupun tidak bisa ke teman curhat karena misalnya itu rahasianya yang harus dijaga, teman-teman bisa misalnya melakukan free writing atau misalnya healing sugesti untuk diri sendiri gitu ya, supaya teman-teman bisa menerima curhatan orang lain tanpa harus mengabaikan amanah untuk diri sendiri ya, maksudnya amanah mengasihi diri sendiri gitu. Jadi biasanya yang bermasalah itu
amanah sesama manusia itu agak riskan di non material ya secara psikis. Nah, karena memang kalau di sini ya jenis amanah itu sesama manusia dulu, baru kemudian amanah terhadap diri sendiri. Amanah terhadap diri sendiri termasuklah, ih lagi jerawatan gitu kan. Ya udah bodo amat terserah lah ya gitu. Padahal kan sebenarnya bisa pakai skincare gitu, pakai skincare untuk merawat tubuh. Tubuhnya luka, nggak apa-apa terserah lah. Kan bisa dikasih salep. Itu sebenarnya adalah cara untuk menjaga anggota badan dan itu adalah bagian dari amanah. Nugas sampai sakit masuk rumah sakit. Nah, berarti kan kita tidak amanah terhadap diri sendiri, gitu. Jadi waktu zaman saya kuliah itu ada teman saya yang masuk rumah sakit di depan kampus, terus kita ngunjungi, terus ternyata satu ruangan itu anak mahasiswa semua. Kenapa? Eh, Ternyata karena gitu ya, maksudnya melalaikan kondisi tubuh yang capek dan lelah untuk menyelesaikan tugas. Nah, itu berarti kita tidak amanah terhadap diri sendiri. Ya, merasa inferior terhadap diri sendiri itu berarti tidak menjaga amanah terhadap diri sendiri juga ya. Kenapa sih aku kayak gini padahal dia bisa kayak gitu gitu. Kenapa sih kok aku maksudnya eh, menilai harga diri kita itu jauh dibanding orang lain padahal tidak selalu negatif gitu kan. Nah, itu artinya kita tidak amanah terhadap diri sendiri. Amanah terhadap lingkungan. Nah, mungkin teman-teman pernah ketemu ini enggak? Orang yang ketika di lampu merah terus dia matiin starter motornya. Nggak pernah, Bu. Hah? Nggak pernah. Nggak pernah ya, Raffi ya? Nah, jadi dulu saya pernah diingatkan sama teman saya, jadi kita ketemu sama anak Mapala, kok dia matiin apa ya? Kalau di lampu merah itu matiin kunci ya, matiin kunci, matiin motornya gitu. Kenapa? Dia bilang salah satu yang membentuk apa ya, meningkatkan global warming itu kan adalah kabut atau asap dari motor gitu ya. Bayangkan jika seluruh orang di dunia gitu ya menghentikan motornya ya ketika di lampu merah, yang itu cuman paling berapa menit gitu ya, 1 menit, tapi kan itu akan mengurangi polusi dalam waktu 1 menit itu kan, berkurang berapa persen gitu ya. Kalau semua orang melakukan hal yang sama kan berarti lingkungan kita paling tidak persentase hidupnya akan lebih naik lagi dari sebelumnya gitu kan. Nah, secara ekosistem. Nah, itu sebenarnya adalah bentuk kecil dari kita menjaga amanah terhadap lingkungan, terhadap climate change. Nah, akhirnya itu kadang saya sesekali saya matiin, walaupun tidak sering kali. Jadi kalau misalnya saya paling paling depan itu biasanya saya akan nggak berani matiin karena pasti akan diklakson. Tapi kalau misalnya agak di belakang, agak di sudut, saya akan matiin. Karena ingat lagi tadi, itu adalah bentuk amanah dari lingkungan. Karena bumi saat ini, ya mau tidak mau ya, gempa segala macam. Ya umurnya tuh tinggal makin berkurang kan. Umur bumi berapa tahun udah? Dari semenjak ada. Ada yang tahu nggak sih umur bumi kita berapa? Nggak ada yang tahu, nggak pernah coba nyari tahu ya. Nanti kita cari tahu ya. Kalau ada yang tahu umur bumi saat ini, nanti sharing di grup ya, gitu. Jadi salah satu amanah yang bisa kita lakukan terhadap lingkungan itu adalah menjaga lingkungan, menjaga ekosistem. Nah, apalagi kayak sebenarnya kemarin tuh parah banget sih kita tidak bisa menjaga ekosistem dengan masker yang tidak bisa didaur ulang gitu ya. Jadi bagusnya karena sekarang juga maskernya udah boleh dilepas di tempat umum, ada baiknya teman-teman pakainya maskernya yang bisa dicuci lagi, masker kain. Jadi bisa mengulangi sampah ya, sampah yang tidak bisa diulang. Oke. Nah, jadi sebenarnya apa sih amanah? Tadi ada 3 yang muncul ya.
walaupun saya nggak nebak-nebak teman-teman, pasti bukan pasti ya, dari sebelum-sebelumnya di survei juga bahwa kita sering mengaitkan amanah dengan kepercayaan, kemudian tanggung jawab, kemudian kejujuran. Ya, jadi ada 3 yang sering muncul ketika kita bertanya tentang apa sih amanah itu, kepercayaan, tanggung jawab, dan kejujuran. Ya, kejujuran atau justru kepercayaan, trust. Nah, jadi kalau kita bicara amanah itu adalah trust, ya, amanah itu adalah kepercayaan. Jadi menurut Jaya, trust itu adalah perilaku yang dapat dipercaya dan dapat mempercayai orang lain. Ya, dapat dipercaya, oke, amanah nih dapat dipercaya dan dapat mempercayai orang lain. Ya, jadi ada timbal balik, dapat dipercaya dan dapat mempercayai orang lain. Kalau yang di atas, oke, ini masuk amanah, perilaku yang dapat dipercaya, tapi dan dapat mempercaya orang lain, apakah itu masuk amanah, gitu ya? Relate nggak nih sebenarnya trust itu sama amanah? Atau kalau kata Mercury itu dia bilang, Mercury di sini nama tokoh ya, bukan nama beda ya. Apa sih? Mercury bukan bedak ya, tapi yang dimasukin dalam bedak itu apa sih ya? Pokoknya yang bikin putih-putih gitu ya, mu ya. Mutia tahu kayaknya. Bikin Merkuri putih. nama planet, Bu. Mercury. Itu Merkurius itu. Ini karena gambar belakangnya Merkurius ya. Merkurinya bukan kayak gini tulisannya kali ya. Merkuri yang obat berbahaya itu. Nah, ketika seseorang nggak selfie-stick dengan lingkungan sosialnya, itu dianggap sebagai apa ya, trust, kepercayaan, gitu ya. Adanya kesediaan atau willingness individu untuk menggantungkan diri kepada pihak lain yang terlibat dalam pertukaran karena individu tersebut mempunyai keyakinan terhadap pihak lain. Nah, itu kepercayaan. Ya. Jadi ada yang dititipkannya kepada pihak lain, jadi ada pihak lain yang kita yakin dia bisa membantu kita dalam satu hal gitu ya. Nah, sebenarnya kalau misalnya konsepnya seperti itu, ketika ada misalnya DPR yang menduduki satu tempat tertentu, maksudnya bidang tertentu, kemudian kita menitipkan keyakinan kita dan kita bersedia bergantung pada dia, maka itu dikatakan kepercayaan, ternyata bukan amanah. Kalau kita menggantungkan diri, tapi kalau amanah kan kita tidak menggantungkan diri ke dia, berarti nggak masuk dong, Bu. Berarti amanah bukan trust dong, gitu. Berarti amanah bukan trust. Sementara ya, karena ada konteks trust tadi itu menggantungkan diri terhadap orang lain. Kalau amanah dia tidak menggantungkan diri terhadap orang lain. Ya. Tidak pula dia memiliki keyakinan dan harapan pada orang lain. Tapi kalau ada kepercayaan di situ iya. Tapi bukan konsepnya menggantungkan diri. Jadi berarti ini bukan amanah dong kalau trust itu bukan amanah gitu. Nah, kemudian ada istilah baru namanya trustworthiness ya. Jadi kalau ini justru harapannya digeneralisasikan. Jadi kalau tadi kan harapannya itu adalah kepercayaannya itu berkaitan dengan kita menggantungkan pada orang lain. Kalau trustworthiness nih harapannya itu secara general, seharapan sosial. Ada nenek di jalan mau nyebrang, harapan sosialnya semua orang akan membantu nenek tersebut, gitu kan? Karena ini berarti harapannya digeneralisasikan. Harapan-harapan sosial itu harapan yang digeneralisasikan. Jadi memiliki kemungkinan subjektivitas, karena kan dia berdasarkan harapan sosial ya. Jadi harusnya kan orang semua baik ya, nggak ada yang jahat gitu. Misalnya kalau ketemu nenek-nenek di jalan ya bantuin lah gitu ya. Bukan misalnya malah didorong-dorong neneknya gitu kan. Nah, dan terhadap tingkat kebutuhan antara intensi komunikasi dan hasil. Halo. Apa, Meu? Oh, Apa, Meu? yang lelet. Udah aman ya. Saya yang keluar berarti tadi.
Sampai mana tadi saya menjelaskan? Trustworthy. Apa tadi bahasa Inggrisnya, Bu? Oh, Yang trustworthiness. Bu. Iya, trustworthiness. Jadi gini, memang kalau di psikologi itu ada beberapa kayak gini ya. Ada kayak psychological well-being sama happiness. Itu tuh mirip, tapi beda, ya. Beda tokoh, beda pemaknaan, beda penjelasan. Karena berkaitan dengan tatanan bahasa Indonesia sendiri ya. Bahasa Indonesia itu dengan bahasa Inggris itu kadang punya perasa yang beda. Makna kita itu lebih deep, kemudian di mereka enggak gitu. Makanya ada indigenous tadi yang menjelaskan dalam parafrase bahasa saja, kata aja, kita bisa beda loh pengertiannya sama mereka gitu. Tentang rasa malu aja beda jadinya dengan mereka karena tatanan bahasanya beda. Makanya untuk ngelihat bagaimana ini nih teoritisnya sama atau enggak tuh kita perlu mendeskripsikan juga secara bahasa gitu ya. Kayak trust tadi ada trustworthiness, ternyata ada bahasa lainnya lagi gitu. Nah, itu yang sebenarnya dilakukan para psikolog-psikolog indigenous gitu ya. Sampai ada di satu daerah itu mereka nggak punya kata marah. Terus kalau kita mau mengekspresikan marah itu gimana? Ya nggak bisa, karena memang nggak ada kata marah gitu ya. Kalau kita kan ada, marah itu apa? Marah ada, kesel ada, sebel ada, apa lagi yang deket-deket sama itu? Gondok, Bu. Gondok ada, banyak kita kan, dan itu beda-beda gitu. Apakah sama orang kesel sama marah? Kamu marah ya? Enggak, saya tuh kesel loh gitu ya. Beda ya, ada banyak. Sama kayak gini, trust sama trustworthiness itu sama nggak sih? Beda gitu ya. Nah, terus amanah itu lebih dekat kemana gitu ya. Nah, kemudian yang berikutnya, bahwa dalam trustworthiness itu terdapat tingkat keterhubungan antara intensi komunikasi dan hasil perilaku yang diobservasi sepanjang waktu. Jadi dia itu, makanya dia diobservasi sepanjang waktu. Kalau dia berperilaku itu ada intensi komunikasi, ada konsistensi dari perilakunya, dari apa yang disampaikannya secara lisan, dari etikanya sepanjang waktu. Intensinya juga berlangsung sepanjang waktu. Tadi ada yang menyampaikan bahwa amanah itu ketika apa yang disampaikan sama dengan apa yang diperbuat. Siapa tadi? Nurul Aini ya. Nah, trustworthiness itu lebih ke situ. Jadi relate, sejalan antara apa keajegan itu kan konsistensi ya. Kalau bahasa statistiknya reliable. Semakin dia reliable, semakin dia ajeg antara lisan dan perilakunya gitu ya. Sesuai dengan, dan itu harus sesuai dengan etika secara konsisten. Di situ juga ada ya, kalau trustworthiness ini juga ada bentuk saling menghargai, simpati, perasaan terharu terhadap orang lain. Jadi orang yang punya trustworthiness ini lebih mudah iba terhadap orang lain. Makanya ketika orang kalau dia menjaga amanah, dia pasti kayak terhadap orang lain itu dia lebih peka ya kan, lebih peka karena dia sedang menjaga amanah. Nah, sehingga seseorang yang berbuat kebajikan terhadap orang lain dan mengindikasi kapasitas minat personal saat menerima trust sebagai kewajiban moral. Jadi, dia sampaikan bahwa ketika dia punya sisi trustworthiness-nya, orang dengan trustworthiness ini, dia menganggap bahwa trust ini adalah apa ya, kewajiban moralku terhadap orang lain. Kalau orang yang punya trustworthiness ketika dia buat baik. Nah, maka kalau yang dikatakan lebih dekat dengan amanah itu adalah trustworthiness dibanding trust. Ini bukunya itu, jurnalnya ada, jurnalnya dari Bu Rika. Saya lupa, nanti kalau ada saya coba kirimkan ke grup ya, jurnalnya yang bisa dibaca terkait ini, trust sama trustworthiness.
Jadi trustworthiness ini dapat ditumbuh kembangkan dengan adanya lingkungan yang saling mempercayai. Jadi membawa seseorang pada penerimaan tanggung jawab personal terhadap orang lain. Nah, itu ya, amanah juga seperti itu kan, gitu. Trustworthiness ini akan muncul antara diri seseorang dengan orang lain saat authentic self. Atau ketika individu terbuka untuk dirinya sendiri maupun pada orang lain. Jadi kalau dia terbuka pada orang lain gitu kan, nah dia akan lebih mudah muncul trustworthiness-nya. Nah, jadi lebih dari kepercayaan belaka. Kalau misalnya kepercayaan tadi kan dia menggantungkan harapan pada orang lain. Jadi trustworthiness ini lebih dari sekedar kepercayaan. Dan kita paham juga bahwa amanah itu kan lebih dari sekedar kepercayaan. Jadi bukan hal yang bersifat transaksional, bukan hanya sekedar perjanjian atau pertukaran, tapi lebih merefleksikan kemanusiaan. Nah, itu yang kita dapat ketahui tentang trustworthiness. Nah, sementara amanah itu adalah kemampuan seseorang untuk menunaikan apa yang dipercayakan, menunaikan apa yang dititipkan atau apa yang dipercayakan karena akan dimintai pertanggungjawabannya. Karena tadi ada ketika kita diamanahi lingkungan, diri sendiri, kemudian orang lain, kita akan bertanggung jawab secara amanah terhadap Tuhan dalam jenis amanah tadi. Maka memang amanah ini akan lebih dekat dengan trustworthiness, gitu ya. Nah, sebenarnya amanah ini gitu ya, atau trustworthiness ini sering dilakukan oleh orang-orang untuk strategi ya. Jadi artinya kita tuh bisa membuat strategi sehingga orang itu jadi lebih trust ya kepada kita ya, sehingga kita bisa diamanahi sesuatu gitu ya. Misalnya ya, kita pertama ada teman, kayaknya kita pengen dia itu jadi teman dekat kita dan percaya sama kita. Ya kita bantuin dulu tugas-tugasnya, ajarin yang dia nggak bisa atau orang lain nggak bisa. Kemudian jujur patuh sama peraturannya. Misalnya kalau dia nanya ya kita jawab gitu. Jadi nggak bohong-bohong. Beliin dia makan, ya murah senyum gitu kan. Akhirnya nanti kita akan dipercaya. Nah itu tidak hanya berlaku pada individu, tapi juga berlaku ketika misalnya ada politisi ya kan, gitu. Ketika dibeliin makanan, dikasih sedekah rakyatnya gitu ya, rakyatnya, masyarakatnya, nanti akan lebih mudah dipercaya, mendapatkan amanah gitu ya. Karena dibuka tadi barusan. Ya. Nah, dimensi trust ya. Trust di sini itu ada dimensinya kompetensi, kebajikan, dan integritas dari orang yang dipercaya. Jadi ada kompetensi, sejauh mana kompetensi orang itu untuk bisa apa ya dalam bidangnya sehingga orang akan lebih percaya. Semakin dia kompeten di bidangnya maka dia akan lebih dipercaya. Kemudian kebajikan, ya kebajikan. Jadi ketika dia semakin banyak berbuat baik maka dia akan lebih banyak dipercaya. Kemudian berintegritas enggak. Makanya kalau ada poin kebajikan di sini, ada beberapa orang yang ketika dia korupsi terus di masyarakat dia di penjara terus masyarakat nggak percaya. Kenapa? Dia sudah menitipkan investasi kebajikan. Jadi kayak di masyarakat dia kasih apa maksudnya walaupun itu tuh kita nggak tahu uangnya dari mana tapi dia kasih kebaikan sebanyak-banyaknya gitu ya. Sehingga ketika dia buat jahat orang nggak percaya. Nah, ini yang terjadi ketika orang paham ilmu tentang trust tapi malah memanfaatkannya untuk kondisi yang tidak baik. Jadi ada dimensi kompetensi, integritas, sama kebajikan. Kalau dia tidak punya kompetensi yang bagus gitu ya, nggak terlalu bagus, yaudah dia akan tingkatin di kebajikan. Ya, kalau dia nggak punya integritas sama kompetensi. Tapi biasanya
orang yang secara umum memiliki ciri trustworthiness atau orang yang bisa dipercaya ini akan secara komprehensif tiga-tiganya itu bisa relate gitu ya. Sementara ini untuk trustworthiness. Sementara untuk kepercayaan itu hanya mengedepankan kesediaan disposisional mengandalkan orang lain. Dan kepercayaan itu adalah ini kecenderungan kepercayaan, dan kepercayaan itu sendiri merupakan niat untuk menerima kerentanan terhadap orang yang dipercaya berdasarkan ekspektasinya tuh positif. Karena tadi kita konteksnya adalah menggantungkan harapan terhadap orang lain gitu. Jadi pada akhirnya sebenarnya kalau kita bicara tentang amanah, ada beberapa hal yang meliputi amanah itu sendiri. Ada tanggung jawab, ada moral pribadi, ada kejujuran di situ, ada keteguhan akan pendirian. Jadi kalau dia amanah mau disuap kayak mana juga dia akan teguh pendirian. Ya. Kemudian penerimaan orang lain dan diri sendiri, dia bisa menerima keberadaan orang lain, dia juga bisa amanah terhadap diri sendiri dan punya integritas. Nah, ini tambahan aja sih, ada quote yang bilang bahwa orang yang dipercaya itu adalah orang yang kamu kenal. Tapi kalau saya nggak terlalu sepakat sih sama quote ini. Kadang orang yang kadang bisa jadi juga kita tidak semudah itu mengenal orang ya. Yang kita anggap berarti asumsi gitu ya. Kita anggap kita kenal, ternyata kita nggak kenal ya. Oke. Daun salam dimakan Pak Kumis, yang jawab salam orangnya manis. Ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Pak. Ada pertanyaan? Teman-teman, oke. Stop recording.